menghadapi kondisi rumah tangga ya, menghadapi rumah tangga yang seperti saat ini gitu. Dia mengalami kebingungan bagaimana arah perjuangan saya ketika saya harus mengurus suami, mengurus anak-anak, sementara sehari-hari saya harus juga ikut ya, turut serta mengurus umat. Nah, pada akhirnya dia mengalami ketimpangan. Itu masalahnya kenapa? Kenapa bisa muncul seperti itu? Yang pertama, ya masalahnya itu adalah dia belum memiliki mental yang kuat. Belum punya strong vision, ya satu visi yang kuat. Dia belum punya gambaran terkait dengan rumah tangga yang saya mau bangun, rumah tangga pejuang atau rumah tangga seperti pada umumnya. Nah, pada akhirnya dia masih mengalami disorientasi visi. Mau diapakan ya? Nah, jadi harus punya mental model yang kuat. Dia harus siap gitu untuk berhadapan dengan berbagai macam variabel pengacau karena memang berumah tangga di tengah sistem yang tidak kondusif itu sedikit banyak memang pasti akan ada masalah. Sedikit banyak pasti akan ada variabel yang mengacaukan gitu ya. Mengacaukan tujuan pernikahan itu sendiri. Atau sedikit banyak memang anak-anak kita akan mengalami imbas ya dari lingkungan yang tidak Islam. Jadi ketika menjadi seorang ibu rumah tangga ya, yang dia baru saja gitu ya masuk ke dunia rumah tangga, dia butuh mental model yang kuat. Nah, termasuk juga ibu-ibu ya yang sudah mungkin sudah berpuluh-puluh tahun, belasan tahun menikah ya, harus senantiasa merefresh kembali. Kita mau menjadi keluarga pejuang ya atau keluarga yang seperti pada umumnya, mau menjadi keluarga ahli surga atau yang seperti apa. Dia harus punya mental model yang kuat. Nah, kemudian butuh komunikasi ya dengan pasangan dan menyatukan visi dengan pasangan. Ya, jadi memang harus saling menasehati, saling mengingatkan, saling senantiasa merefresh kembali. Kita menikah ini tujuannya apa? Kalau tujuan kita adalah sehidup sesurga, maka ayo kita bareng-bareng untuk saling mengingatkan, saling berjuang, saling menghadirkan visi keumatan dalam setiap aktivitas kita. Jadi berarti ini ya, kalau ada yang seperti ini kan belum terbangun komunikasi dengan pasangan, masih mencari sinyal ya, masih mencari sinyal. Nanti kita mau ke arah mana nih? Itu hari ini saya ada ini, hari ini ada ini. Ya, jadi itu masalah ini ya, masalah trik ya, masalah tips bagaimana menemukan komunikasi frekuensi yang tepat dengan pasangan supaya arah perjuangan kita itu dirasakan gitu oleh pasangan kita. Nakodah ya bahtera rumah tangga ini nanti berakhirnya di mana, di surga atau di mana. Nah, di sini kita butuh ya komunikasi, ya, mencari sinyal yang tepat dengan pasangan, mencari bahasa ya, supaya satu frekuensi dengan pasangan. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita butuh sakokoh politik. Kalau yang tadi ya butuh mental yang kuat, butuh komunikasi dengan pasangan untuk menyatukan visi, itu semua berkaitan dengan peran domestik kita, berkaitan dengan individu kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Nah, tapi yang ketiga ini terkait dengan sakopa politik, ini terkait dengan cita-cita kita untuk membangun bersama umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini sakopa politik kalau merujuk ke karya Syekh Abdul Qadir Zalum ya dalam kitab beliau Al-Afkar wa Siyasi atau pemikiran politik Islam, di sana beliau menggambarkan bagaimana sosok seorang politis, bagaimana sosok seorang negarawan. Jadi kalau kita merujuk ke kitab beliau, ya, beliau menggambarkan bahwa saat ini orang
mengasosiasikan negarawan itu hanya pejabat ya, kepala negara atau orang-orang yang terlibat dalam partai politik. Ini adalah sesuatu yang salah. Gitu. Kenapa? Karena seorang negarawan itu tidak hanya dia yang menduduki jabatan tertentu, tapi dia yang punya kapabilitas, dia yang punya kemampuan untuk berpikir solutif dalam pengurusan-urusan umat. Nah, jadi tidak sesempit itu, tidak sesempit yang terjadi saat ini, fakta seorang negarawan itu, yang kemudian hanya kepala negara, seorang politisi, anggota dewan dan sebagainya, tidak seperti itu. Maka kita pun, ya, kita seorang ibu rumah tangga yang kita memantau berita, kita yang mencoba menghadirkan buah pikir kita di tengah-tengah masyarakat, itu semua adalah aktivitas politik. Nah, makanya masih di dalam kitab Al-Afkar Asy-Syiasi itu, Syekh Abdul Qadir Zalum kemudian menulis syarat-syarat berpikir politik itu apa. Syarat yang pertama itu adalah harus mengikuti berita. Dia harus bisa mengikuti berita, kemudian merangkai semua berita-berita yang ada, mencoba mencari keyword, mencari kata kunci itu terkait dengan satu peristiwa yang terjadi ya secara runut. Jadi ini harus dilakukan oleh seorang politisi. Nah, makanya Syekh Abdul Qadir Zalum itu mengatakan bahwa sedikit saja seorang politisi itu kehilangan berita, ya maka pada saat itu dia sudah kehilangan momentum untuk menghadirkan buah pikirnya di tengah-tengah masyarakat. Nah, makanya mencari berita, ya Syekh Abdul Qadir Zalum itu mengatakan bahwa mencari berita itu seperti mencari tumpukan jerami, mencari jarum di tengah-tengah tumpukan jerami. Nah, jadi di sini kita lihat ya bahwa disinilah ya peran penting kita untuk kemudian menjadi seorang politisi. Jadi menjadi seorang muslimah kosmopolitan itu sama dengan menjadi seorang politisi muslimah yang dia sangat dekat dengan kehidupan masyarakat dalam skala global. Mungkin itu ya. Nanti insya Allah kita saling sharing di sesi tanya jawab. Wallahu a'lam, saya kembalikan ke moderator. Masya Allah, banyak sekali ya penjabaran dari Ustazah tadi, dan kita juga sudah mengetahui gitu ya apa sih sebenarnya arti kosmopolitan ya, karena kalau saya sendiri jujur nih Ustazah, katanya asing banget gitu ya. Asing banget di telinga saya. Berusaha untuk cari di Google apa sih sebenarnya kosmopolitan gitu kan. Ternyata alhamdulillah dapat dari Ustazah ya, dan tadi sudah dipaparkan juga panjang lebar gitu ya. Bagaimana caranya supaya kita menjadi seorang ibu yang memiliki peran ganda tapi juga itu bisa jalan semuanya gitu ya. Nah, saya yakin nih di antara ibu-ibu yang berada di Zoom pasti punya banyak pertanyaan nih. Nah, sekarang sesi diskusi insya nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan kepada ibu-ibu untuk langsung. Sebentar ya. Ya, silakan jika ada ibu-ibu solihah yang ada di Zoom ini yang ingin bertanya. Adakah? Ya, saya persilahkan. Ada? Kalau tidak ada pertanyaan nih Ustazah. Sebentar saya bacakan. Saya ini dapat dari ini ya WA, dari WA grupnya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Ustazah. Udah mulai ke acaranya. Ya, ini ada pertanyaan Ustazah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, bagaimana meningkatkan kepercayaan diri untuk berkarya? Walaupun banyak komunitas yang mengupgrade kemampuan seorang ibu, gitu ya. Namun saya tidak merasa pede nih, karena tidak kuliah. Kemudian sibuk di rumah, merasa perubahan peradaban jauh dari kontribusi saya. Nah, itu ya. Pertanyaan yang pertama. Kemudian ada satu lagi ya Ustazah ya, saya langsung bacakan. Izin bertanya Ustazah, lingkungan saat ini semakin berubah dengan berkembangnya zaman. Mulai dari gaya hidup yang tinggi sampai ajaran Islam yang juga mulai tersisipi oleh budaya Barat. Lalu bagaimana kita membawa diri nih Ustazah di segala suasana dan situasi saat ini tanpa meninggalkan ajaran Islam? Ya, mungkin dua dulu pertanyaan ya Ustazah. Nanti pertanyaan yang lain akan menyusul di sesi yang kedua. Silakan Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ibu yang pertama tadi. Coba kita melihat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah seorang ummi. Beliau tidak tahu membaca, Ibu ya. Beliau tidak tahu membaca. Beliau tidak memiliki seperti apa yang dimiliki oleh orang lain. Jadi kalau tadi dikatakan saya tidak kuliah, gitu, saya tidak bersekolah, saya cuma tamatan SD misalnya, SMP. Gitu. Rasulullah ketika malaikat Jibril datang mendekap beliau, bacalah, Iqra. Gitu. Ya apa yang beliau katakan? Saya tidak bisa membaca. Gitu. Saya tidak bisa membaca. Nah, atau kemudian kita lihat ibu-ibu ya, kisah dari Nabi Musa alaihi salam. Pernah dengar kisahnya Nabi Musa alaihi salam enggak? Jadi kalau dengar kisah beliau itu kan apa ya? Beliau itu linguistiknya atau artikulasi ketika beliau berbicara itu kurang jelas, ya, tidak jelas. Jadi kalau beliau berbicara itu artikulasinya nggak jelas. Kenapa? Karena waktu kecil beliau itu pernah memakan bara api. Jadi lidah beliau itu agak cadel gitu ya. Maka ketika beliau diperintahkan oleh Allah untuk pergi berdakwah ya, ketika Allah memerintahkan beliau untuk pergi berdakwah dalam ke negeri negeri Firaun ya. Firaun pada saat itu apa yang dikatakan oleh Firaun oleh Nabi Musa? Ya Allah, jangan saya ya Allah, cukup Harun aja karena Harun itu bagus kalau berbicara. Itu. Nanti silakan baca percakapan Allah dengan Nabi Musa itu dalam surat Asy-Syu'ara ya, ayat 11, 12, 13, 14. Di situ ada dikatakan ya. Jadi ini ya kalau saya baca ya dalam surat Asy-Syu'ara ayat 10, dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu. Jadi kalau kita lihat di situ Nabi Musa kemudian mengatakan bahwa aku tidak bisa ya Allah. Gitu. Coba bayangkan seorang nabi utusan Allah ya, dan dia dikatakan dengan kondisinya yang dia ditolong oleh Firaun, dia tidak memiliki apa-apa, dia tidak punya kemampuan berbicara ya, atau sekarang retorika ya kalau kita bahasakan retorika yang bagus. Dia mengatakan ya Tuhanku ya, Nabi Musa berkata ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku. Yang sebenarnya pada saat itu Nabi Musa sedang berupaya untuk ya Allah jangan saya dong ya Allah, masih ada Harun ya, masih ada Harun yang dia lebih bagus kalau berbicara dibandingkan saya. Kemampuan kalau sekarang ya kita bahasakan kemampuan dia untuk menghadirkan fakta, untuk berbicara di hadapan orang banyak, ya retorikanya, ilmunya banyak dan lain sebagainya itu lebih bagus ya. Namun apa yang dikatakan oleh Allah ya dalam surat berikutnya ya, kalau kita lihat juga dalam surat Asy-Syu'ara itu Allah mengatakan bahwa sesungguhnya ya kamu tidak perlu takut wahai Nabi Musa, aku tidak akan kemudian membuat dadamu sesak.
Aku yang akan meringankan lisanmu, aku yang akan memampukan kamu untuk berbicara di hadapan orang banyak, gitu, di hadapan kaum Firaun itu. Nah, jadi jangan berkecil hati gitu. Karena kalau kita lihat jejak para nabi, para rasul pun pada dasarnya mereka berasal dari orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Namun Allah yang memampukan. Ya Allah yang memampukan kita untuk mampu untuk menyampaikan kepada masyarakat. Jadi jangan berkecil hati gitu, bahwa yang bisa hanya anak kampus misalnya, atau hanya intelektual, atau dia yang memang sudah rajin menulis, berkarya dan lain sebagainya, tidak. Nah, disinilah ya kalau kita lihat pentingnya juga untuk mengupgrade diri ya. Banyak kelas-kelas yang bisa kita masuki ya, di luar dari apa yang saya contohkan tadi ya, seperti apa yang terjadi di zamannya Rasulullah SAW, juga di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Kita yakin bahwa Allah akan memudahkan lisan kita. Nah, di samping itu penting bagi kita untuk senantiasa mengupgrade. Yang namanya karir ya, untuk berkarya itu memang butuh level ya. Jadi jangan membebani diri untuk membuat karya yang langsung wow, karya saya bagus gitu. Wow, karya saya dipuji banyak orang, tidak gitu. Pengalaman saya ya, kalau sebagai penulis itu memang butuh berkali-kali menulis ya, ditolak, ditulis lagi, ditolak lagi, begitu seterusnya ya. Untuk sampai punya passion tersendiri, oh saya suka gitu. Saya suka menulis yang ini. Saya sudah punya angle yang tepat gitu ketika mau berkarya. Atau kemampuan untuk menganalisis politik gitu. Aduh ustazah, saya tidak mampu untuk menghadirkan pisau analisis yang tajam gitu seperti teman-teman yang lain gitu. Saya tidak mampu untuk berbicara gitu, seperti yang teman-teman lain bisa lakukan. Kalau mau bicara itu saya akhirnya banyak yang ingin dikeluarkan tapi bingung gitu. Banyak kata-kata yang antri di belakang, saya bingung gitu untuk menyampaikan satu persatu. Akhirnya kacau gitu ketika disampaikan. Itu butuh jam terbang ya. Nah, jadi intinya semua ada levelnya. Jangan membebani diri untuk membuat satu karya yang langsung bagus gitu. Bahkan kita menulis pun itu ada tahapnya. Jangan langsung menulis inginnya bagus gitu. Makanya ada tahap menulis, tahap editing dan lain sebagainya. Ya, itu karena kita akan melakukan verifikasi, aduh kata-katanya masih kurang nih gitu. Makanya jangan jangan langsung tulisannya bagus gitu ya. Saya kayaknya sulit deh untuk berkarya seperti ini. Di balik tulisan yang bagus, ibu-ibu, itu ada pengorbanan yang sangat besar gitu. Mencari waktu yang tepat gitu, apalagi kalau sudah menikah ya. Kalau masih jomblo sih masih asik gitu. Atau seperti saya, di sela-sela saya bekerja, saya memikirkan nanti alur saya menulis apa ya, nanti malam baru kemudian dieksekusi. Masing-masing ada cara gitu ya. Tapi bagi saya jangan membebani diri untuk memikirkan harus bagus. Jangan, semua ada ada tahapnya. Ya, di samping kita juga memperkaya diri dengan sakupah ya. Jadi sakupah ya, banyak membaca. Jadi kerjaan kita tuh membaca, menulis, mencoba menggali gitu, passion saya itu di mana. Jadi saya juga dulu tuh awal-awalnya ya menulis aja gitu, menulis terus, menulis lagi, ditolak, menulis lagi, seperti itu. Sampai ketika saya tergabung di The Rise, passion saya akhirnya kan ke remaja, meski pada saat itu saya juga sudah di Muslimah News ya. Nah, cuman pada akhirnya saya butuh jenis kelamin tulisan saya apa ya, gitu. Masa mau remaja gitu ya, apakah mau remaja atau politik. Nah, pada akhirnya kita harus menentukan ya passion kita itu apa. Nah, jadi seperti itu. Dan jangan lelah untuk berkarya gitu, meski menurut kita kenapa sih hasil karya saya begini terus gitu, nggak ada perkembangan. Jangan lelah berkarya gitu, karena yang dilihat itu proses ya, yang dilihat proses bukan hasil. Nah, jadi untuk sikap kita saja ya yang mengikuti kultur ya, budaya para ulama yang rajin menulis, menghasilkan karya itu saja sudah dapat pahala ya, sudah dapat pahala. Jadi
Imam Syafi'i saja ya, banyak kata-kata mutiara beliau yang memang melecut kita ya, menjadi motivasi kita untuk berkarya gitu. Nah, jadi ya jangan lelah untuk berkarya, jangan putus asa untuk berkarya. Itu ya untuk yang pertama. Yang kedua tadi apa? Apaan? Saya lupa pertanyaannya. Yang kedua, sebentar. Ya, sebentar saja. Saya lihat soalnya saya dapat dari WA ya, harus dilihat dulu. Oke, sebentar. Oh, tadi yang Ustazah jawab tadi ini apa ya, yang pertanyaannya? terkait dengan ini ya tadi, mengupgrade kemampuan seorang ibu tadi udah ya Ustazah? Tadi sudah Ustazah jawab ya? Iya, berarti yang ini Ustazah, sebentar. Ada di atas. Sabar ya. Oh ya, yang ini Ustazah. Lingkungan saat ini semakin berubah dengan berkembangnya zaman, mulai dari gaya hidup sampai pada ajaran Islam juga tersisipi oleh budaya Barat. Lalu bagaimana kita membawa diri di segala suasana dan situasi tanpa meninggalkan ajaran Islam, Ustazah? Oke, bisa ditangkap ininya Ustazah, pertanyaannya. Oke, ya, tafadhol Ustazah. Ya, memang ya, terima kasih atas pertanyaannya. Memang ya kalau kita lihat kondisi lingkungan kita, apalagi yang tidak hanya berkutat di dunia rumah tangga, tapi dia juga bekerja, ya masuk ke lingkungan kerja, sedikit banyak faktor pengacau ya, banyak faktor pengacau yang bisa membuat kita terdistraksi ya, terkacaukan dengan kondisi yang ada. Nah, sebenarnya ini kalau kita lihat penting bagi kita untuk kembali memahami yang pertama terkait dengan masalah hukum syara. Jadi Islam sendiri membolehkan perempuan bekerja ya. Islam membolehkan perempuan untuk keluar ya. Boleh. Tapi dengan syarat dia harus tetap terikat dengan hukum-hukum syariat. Jadi ketika Islam membolehkan seorang perempuan misalnya untuk menjadi perawat ke rumah sakit, dia menuju tempat kerja, di sisi lain Islam juga sudah mensyariatkan perempuan tersebut untuk tetap menjaga pakaiannya secara syar'i, tetap berpakaian ya, berjilbab, berkerudung, kemudian menjaga interaksi antara laki-laki dan perempuan, menjaga supaya tidak terjadi ikhtilat maupun khalwat di tempat kerja, atau dia keluar dalam kondisi bersolek ya, tabaruj, berhias, bukan untuk suami, tapi datang ke tempat kerja. Jadi harus diperhatikan bahwa ketika pun kita keluar itu harus tetap terikat dengan hukum syara. Yang terlebih penting lagi adalah tetap atas izin suami ketika keluar. Nah, bagaimana gitu ketika sampai di lingkungan kerja ya, itu kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak paham, berhadapan dengan lingkungan yang jauh dari pemikiran kita, ya berseberangan. Maka yang harus kita lakukan adalah istiqomah. Sembari kita menyampaikan secara pelan-pelan ya ke teman-teman bahwa pemahaman saya itu seperti ini. Ya, apa yang kita pahami itu seperti ini, nggak boleh ikhtilat, nggak boleh khalwat gitu. Atau teman-teman kantor misal, ayo kita jalan ke mana gitu ya, kita makan bareng misalnya. Kemudian kita naik ke mobil pribadi misalnya ya, ada teman yang punya mobil ya, kita numpang di situ. Nah, itu kan kita harus bisa melihat ini kalau mobil pribadi apakah ada mahram atau tidak ada gitu. Jadi kita harus punya prinsip gitu ya.
harus punya prinsip ketika berada di lingkungan kerja. Supaya apa? Supaya orang-orang bisa melihat, oh dia nggak bisa diajak karena menurut dia haram. Nah, dan yang penting adalah kita jangan terwarnai. Harusnya kitalah yang mewarnai teman-teman kita. Jadi jangan sampai kita yang terwarnai gitu. Kita yang terbawa arus dengan pergaulan di lingkungan kerja yang serba bebas ya. Kalau orang-orang yang bekerja itu kan kadang ada makan siang bareng, makan malam bareng, ada pesta, reunian dan lain sebagainya. Itu ada. Maka kita harus punya prinsip. Ya, prinsip kita adalah kita harus melihat mereka itu sebagai objek dakwah kita yang sampaikan. Ketika kita punya prinsip, ya maka teman-teman kerja itu akan melihat kita itu sebagai sosok yang khas gitu. Oh, dia punya prinsip, dia sosoknya khas. Kalau sudah mau ditawarkan seperti ini, udah jelas itu pasti dia nggak mau. Itu. Nah, kalau kita punya prinsip, teman-teman juga melihat kita punya pegangan yang kuat, maka dengan sendirinya insya Allah teman-teman juga akan memahami kita dengan sendirinya. Ya. Nah, makanya dalam kehidupan kita di tempat kerja, ketika kita berada di tengah-tengah teman-teman kita bekerja, kita harus bisa juga menokohkan diri. Gitu. Menokohkan diri itu seperti apa maksudnya? Gitu. Menokohkan diri maksudnya adalah kita menjadi sosok yang ketika mereka ada masalah, tempat kembalinya itu mereka ke kita. Tempat bertanyanya itu adalah ke kita. Tapi sebaliknya kalau bisa kita tidak punya prinsip, kita ikut arus, kita kemudian tidak menokohkan diri, bahkan cenderung inferior di hadapan teman-teman kita, ya yakin saja, maka dengan sendirinya kita akan ikut arus gitu dengan teman-teman. Jadi pegang prinsip. Jadi sesulit apapun dunia kerja saat ini, kita harus punya prinsip. Ketika kita diminta bos misalnya, ayo antar barang ini kemana gitu ya. Kalau bisa naik Grab aja gitu, naik ojek. Kita punya prinsip itu nggak boleh sampaikan gitu. Jadi komunikasikan dengan cara yang hasanah. Karena itu bagian dari dakwah. Jadi dakwah itu nggak melulu kita berbicara, itu menyampaikan. Tapi ketika teman-teman kita, kamu kok nggak naik ojek, kamu kok nggak masuk tanpa ditemani saya, gitu harus ada mahram. Mereka bisa melihat dengan sendirinya dan bertanya. Maka pada saat itu kita menjelaskan. Dan secara otomatis pada saat itu kita sudah melakukan dakwah. Gitu. Jadi disampaikan juga jangan arogan ya. Jangan arogan. Jangan, pokoknya saya nggak mau karena saya yakin itu haram. Semuanya haram. Ya, yang ada teman-teman jadi keder gitu ya untuk dekat-dekat ke kita. Nah, jadi banyak cara ya, karena kitalah yang tahu lingkungan kerja kita bagaimana, maka baca situasi gitu ya. Baca situasi ketika kita menyampaikan sesuatu. Gitu. Jadi tanpa kita berkata pun ya teman-teman melihat tingkah laku kita, perbuatan kita, mereka sudah bisa membaca gitu. Oh, pasti dia ada ininya nih. Ada latar belakangnya kenapa dia nggak mau melakukan itu, kenapa dia nggak mau gabung-gabung makan bersama, pasti ditanya. Intinya punya prinsip ya, dan kita yang mewarnai jangan terwarnai. Mungkin itu Mbak Ning untuk pertanyaan yang kedua. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain atau sharing mungkin ya, silakan. Ini ibu-ibu di sini ada yang kerja, ada ibu pekerja. Ama Ustazah. Ada sepertinya Ustazah. Saya ibu rumah tangga. Ada. Saya juga begitu ya, apalagi sekarang ya dengan sistem pendidikan tinggi yang padat, ya waktunya itu semua serba pres ya, dipadatkan. Jadi harus pintar-pintar untuk
waktu, ya, bagi waktu, termasuk di lingkungan kita akan kondisikan. Nah, itulah ya tantangan sekaligus ujian ya bagi wanita pekerja. Nah, tapi begitu punya prinsip, insya Allah itu bagian dari dakwah. Itu Mbak Ning, silakan jika ada pertanyaan yang lain. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya suka dengan kata kunci yang Ustazah berikan tadi ya. Jangan sampai kita terwarnai, tapi kita harus mewarnai ya Ustazah. Biar semuanya tahu gitu ya Ustazah. Kalau kita membawa Islam berarti maka sampaikanlah kepada yang lain, Masya Allah. Jadi ini Ustazah apa ya namanya? Kata-kata bijak gitu ya. Oke. Ada lagi nih Ustazah pertanyaan dari chat Zoom. Iya Ustazah? Ini ada pertanyaan lagi dari chat Zoom dari Ibu Mursalina. Assalamualaikum. Tadi Ustazah Juan ada menyampaikan ayat tentang dakwah dengan hikmah, nasihat yang baik, dan debat yang baik. Mohon berkenan menjelaskan maksud bagaimana bagaimana gambaran ketiganya itu tadi ya Ustazah. Karena tampaknya ketiganya itu mirip-mirip. Jazakallahu khairan katsira. Afwan Ustazah. Nah, itu Ustazah pertanyaannya. Oke, tafadhol kepada Ustazah. Langsung dijawab ya. Iya, monggo Ustazah. Ya, jadi dalam surat Al-Fussilat itu ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Jadi sampaikan dakwah itu dengan cara yang dengan kata-kata yang penuh hikmah, ya, dengan kata-kata yang ahsan. Jadi dakwah itu diibaratkan kita hendak memberikan emas, hendak memberikan berlian kepada saudara kita, mau menunjukkan jalan yang terang. Maka ketika kita hendak menunjukkan jalan yang terang bagi saudara kita, hendak memberikan emas kepada saudara kita, hendaknya itu dengan kata-kata yang ahsan, bukan dengan sindiran, ya, bukan dengan kata-kata yang kasar, bukan, ya. Makanya ya kita tidak bisa membuat orang itu berubah langsung sekali disampaikan pokoknya harus langsung berubah, tidak. Gambarannya itu ketika malaikat Jibril memeluk Rasul, beliau mengatakan Iqra, gitu. Kemudian Rasul mengatakan saya tidak bisa membaca. Diulang lagi oleh malaikat Jibril, Iqra, itu sampai 5 kali. Itu adalah salah satu contoh dakwah yang dilakukan. Itu harus berulang. Jadi dengan cara yang ahsan, dengan kata-kata yang baik, bukan dengan kata-kata yang kasar. Dakwah itu bentuk cinta, ya. Karena dia bentuk cinta, maka tidak mungkin kita sampaikan dengan cara yang tidak menunjukkan kecintaan kita. Maka harus dengan kata-kata yang baik, bukan dengan sindiran. Ya, bukan dengan kata-kata yang kasar. Nah, kemudian dengan cara hikmah. Ya, dengan cara hikmah. Jadi kita menunjukkan satu perbuatan yang dia bisa melihat bahwa ini pasti ada nilainya, ada nilai ada nilai kebaikan di dalamnya. Jadi bahkan dengan contoh tingkah laku kita itu sudah bisa membuat orang, dia kan pengemban dakwah, gitu, masya Allah, perbuatannya baik, akhlaknya baik. Gitu. Nah, maka itu adalah bagian dari cara kita melakukan dakwah. Kemudian ketika terjadi perbedaan pendapat, wajadilhum billati hiya ahsan. Jidal, ya, kalau bahasa Arab jidal itu kan artinya berdebat, dan debatlah mereka dengan cara yang ahsan. Jadi berdebat di sini bukan dalam pengertian ini ya. Debat itu kan kadang keinginan kita untuk menang itu tinggi. Dianggap debat itu adalah bagian dari kompetisi. Siapa yang retorikanya bagus,
Ya, siapa yang sistematika bicaranya paling bagus, maka dia yang menang. Siapa yang paling banyak hafalannya, dia yang menang. Tidak. Ya, para ulama itu memberikan teladan, ya, memberikan teladan bagaimana kita berdebat. Jadi kalau kita berdebat itu kita lihat gitu orangnya, apakah dia memang betul-betul sedang mencari kebenaran atau sedang mencari pembenaran. Gitu. Kan ada ya yang berdebat bukan cari kebenaran gitu, tapi berupaya untuk mencari pembenaran. Tinggalkan. Jadi para ulama mengatakan tinggalkan orang-orang yang seperti itu, karena kita lebih baik berdebat dengan satu orang yang memang tidak tahu sama sekali, ya, bodoh dalam artian itu, daripada kita berdebat dengan orang yang hanya mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Tinggalkan kalau kondisi debatnya seperti itu. Tapi kalau memang debat semata-mata untuk mencari kebenaran, maka ayo gitu, kita sama-sama menyampaikan semata-mata karena Allah. Maka ya kalau dalam Islam, ya, kalau kita mengutip dalam kitab Al-Muqawwimat, ya, gelar-gelar pengokoh nafsiyah, di situ ada gitu etika debat dalam Islam. Penting ya bagi dua orang yang mau berdebat untuk mendudukkan bahwa semata-mata kebenaran itu datangnya dari Allah. Jadi karena semata-mata kebenaran itu datang dari Allah, bukan dari siapa yang lebih banyak berbicara, bukan dari siapa yang lebih banyak menghafal dalil, bukan. Nah, jadi meskipun kita berdebat, tetap dengan cara yang tidak emosi gitu ya, nggak belak-belakan tanpa ini, karena kan kalau terpancing emosi justru bukan pemikiran yang keluar, tapi perasaan, dan itu gampang terpancing. Nah, jadi jidal itu Islam punya aturan, ya. Jadi ketika mau berjidal, ya, berdebat, lihat ini orang dengan siapa gitu, kita berdebat. Apakah dia cari kebenaran atau yang lain? Ataukah kemudian hanya mau memuaskan akal, memuaskan intelektual? Itu ada itu yang berdebat hanya untuk memuaskan akal. Di zaman kuliah, ya, saya beberapa kali tuh ada lah ya forum bersama dengan himpunan mahasiswa Islam, karena di HMI itu ada anak HMI di sini. Di HMI itu ya, kalau di kampus-kampus mereka lebih mengedepankan retorika, ya, pemilihan katanya yang kata-kata yang paling berat, yang bahkan orang tuh nggak mengerti, apalagi kalau berbicara filsafat. Gitu. Ketika membahas terkait dengan masalah keesaan Allah aja, kausa prima itu ya, mereka mengeluarkan berbagai macam dalil gitu, mengeluarkan berbagai macam kata-kata yang berat, gitu, yang kita sendiri tuh nggak pernah dengar kata-kata itu. Itu semata apa? Untuk memuaskan akal, memuaskan retorika, bukan untuk mencari kebenaran. Jadi berdebat dengan orang seperti itu menghabiskan waktu dan energi. Tinggalkan. Gitu. Nah, makanya dakwah dengan cara yang dengan hikmah, kemudian izzatul hasanah, kemudian berjidal, berdebat dengan cara yang baik, semua ada syariatnya. Jadi jangan terpancing, ya. Ditolak, ya, dakwah kita ditolak oleh masyarakat itu biasa, ya. Nabi Nuh saja, ya. Nabi Nuh berdakwah itu 900-an tahun. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana Nabi Nuh bertahan sampai 900-an tahun. Ya. Banyak ya pelajaran dari kisah-kisah para rasul yang bisa kita ambil untuk kita tetap istiqomah dalam dakwah. Mungkin itu Mbak Ning, silakan jika ada pertanyaan yang lain. Oke, Ustazah. Kalau di jam saya menunjukkan jam 9.27 ya berarti. Sekarang jam 3 menit lagi Ustazah untuk waktunya. Iya, apa mungkin nanti disampaikan kepada panitia, kemudian nanti minta izin untuk Ustazah jawabkan via WA, bagaimana Ustazah? Boleh? Ya, boleh. Iya, nanti bagi kalau ada lagi yang mau bertanya, jika ada yang mau bertanya, nanti bisa disampaikan kepada panitia untuk kemudian nanti disampaikan kepada Ustazah dan nanti disampaikan lagi untuk di WA-nya ya, WAG-nya.
Karena mungkin Iya. Ustazah ada keperluan lagi ya Ustazah ya. Iya. Iya. Padahal masih banyak nih, saya yakin masih banyak pertanyaan di benak ibu-ibu yang ingin disampaikan nih Ustazah. Tapi karena keterbatasan waktu, insya Allah nanti mungkin lain kali bisa disambung lagi ya Ustazah. Insya Allah. Senang Iya. sekali bertemu dengan ibu. Nggih, bener Ustazah. Nah, tadi alhamdulillah sudah jelas ya mungkin jawaban dari Ustazah, insya Allah. Dan karena waktu juga, saya meminta kepada Ustazah untuk menyampaikan closing statement dulu Ustazah, agar ada sesuatu yang menjadi apa ya, di benak kita tuh ada tersimpan gitu Ustazah. Silakan kepada Ustazah. Ya, jadi menjadi muslimah kosmopolitan itu tuntutan, ya, kewajiban. Ya, pada akhirnya memang itu adalah sesuatu yang wajib untuk kita laksanakan. Nah, bagaimana menjadi seorang muslimah yang kosmopolitan? Ya, pertama kita harus punya mental model. Ya, mental model yang kuat menghadapi tantangan zaman. Ya, karena sekarang apalagi di era kapitalisme sekuler, saya yakin sedikit banyak ya pasti menguras tenaga pikiran dan fokus kita ya. Fokus kita di tengah-tengah umat karena banyak variabel pengganggu gitu ya yang mengganggu cita-cita kita untuk menjadi seorang muslimah kosmopolitan. Jadi harus punya mental model yang kuat. Kemudian yang kedua mau tidak mau ya kita harus berjamaah ya karena dengan jamaah lah kemudian kita bisa dikuatkan ya bisa dikuatkan bersama-sama kita berada dalam jamaah saling menasehati kita mewujudkan ya, sebagaimana apa yang ada dalam surat Al-Asr ya wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr ya tawassau di situ tawassau ya itu bermakna nasihat saling berwasiat ya tawassau itu berwasiat asal katanya jadi kita saling berwasiat untuk saling mengingatkan dalam kebenaran gitu ya jadi termasuk hari ini kita juga saling berwasiat sehingga nanti cukup ya insya Allah di akhirat ketika kita diperhadapkan kita sudah pernah gitu saling berwasiat saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Nah kemudian yang ketiga karena kita berjamaah maka jamaah itu harus dipastikan dia punya visi ya, visi politik yang kemudian mau tidak mau menuntut kita untuk memperkaya diri dengan sakofa politik. Dan terakhir, ayo kita sama-sama berjuang, sama-sama menghasilkan karya untuk mewujudkan diri kita itu sebagai muslimah kosmopolitan. Itu Mbak Ning, terima kasih Ibu sudah beri saya kesempatan untuk sharing di sini. Apapun rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu semata-mata datang dari Allah. Saya mohon ampun jika ada kesalahan karena saya juga sebagai hamba yang dhaif pasti tidak lepas dari salah. Itu Mbak Ning. Iya, Jazakillah juga kepada Ustazah telah berhadir di kesempatan kali ini gitu. Ya mudah-mudahan insya Allah jadi pahala tersendiri buat Ustazah ya dan bagi ibu-ibu sekalian menjadi pahala juga dari sisi menuntut ilmu ya. Jangan sampai kita patah semangat gitu ya. Tetap semangat untuk terus menuntut ilmu Islam pastinya ya Ustazah ya. Iya, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9.31 atau 10.31 WITA, ya saya selaku moderator meminta maaf dan jika ada kata-kata yang salah, jika ada kata-kata yang kurang berkenan, beserta juga pemateri ya, minta maaf juga kepada ibu-ibu sholihah semua yang ada di sini dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di kesempatan berikutnya ya ibu-ibu sholihah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan jika ada yang bertemu dengan saya di jalan nanti disapa-sapa ya. Iya, mungkin sekian dari saya dan pemateri. Saya kembalikan kepada MC ya, Ummu Qanita. Oke, tafadhol Ummu Qanita. Iya, Ummu Qanita, bisa mendengar suara saya? Ya, silahkan. Sebelum acara kita tutup, kita sesi potret-potret Ria dulu, boleh nggih? Buat kenang. Afwan, suaranya tidak terdengar ya, kecil.
kecil banget suaranya. Iya. Sudah terdengar? Bisa didengar? Ibu-ibu yang lain bisa mendengar suara Umu Konita? Sedikit Suaranya nggak jelas. Iya, insya Allah sudah sudah mulai jelas. berdengung nggih. Nggak kedengaran. Nggih. Ya, coba di ini dulu. Oke. Nggih, sudah kedengaran Ustazah Ning? Oh iya, alhamdulillah, nggih, sudah. Wah, Silakan, nggih. nggih, Masya Allah, Ustazah Juan, Ustazah Ning. Sebelum acara kita tutup, kita sesi potret-potret dulu, nggih. Boleh nggih Ustazah? Buat kenang-kenangan. Bisa didengar nggih suara ulun nggih? Atau masih kecil suaranya? Sudah Iya, jelas sudah, Ustazah. Alhamdulillah. Oke, mungkin ibu-ibu yang lain bisa dibuka semua videonya buat kita kenang-kenangan. Semoga dengan adanya kenang-kenangan ini kelak salah satu dari kita yang sudah sampai duluan di jannahnya Allah bisa narik teman di taklim ini satu sama lain. Kepada Ustazah Ning sama Ustazah Juan, apalagi nih, kami mohon tarikannya menuju surga Ustazah. Oke, mungkin bisa sudah dibuka semua nggih videonya. Sebagian masih ada yang menutup, mungkin kendala sinyal ya, ibu-ibu semuanya. Nggih. Jika tidak ada kendala sinyal, mungkin bisa dibuka. Sebentar saja untuk mungkin sesi ini ya, Umu Konita, biar ada kenang-kenangan gitu ya. Ya, betul, Ustazah Ning. Iya. Ada Bu Siti Fatimah nih belum membuka, kemudian ada ini apa namanya ya, Ibu Mainar Mei. Kemudian Ibu Dia, ada Bu Mursalina, Bu Halimah, Ibu Umi Dewanti. Masya Allah. Oke. Silakan mungkin bagi panitia yang bertugas untuk memfoto, dipersilakan. Dihitung nggih. 1, 2. Nggih, satu kali lagi soalnya belum terasa nggih. 1, 2. 1, 2, 3. Iya, jazakillah khairan katsiran Ustazah. Masya Allah. Alhamdulillah. Dengan Iya. berakhirnya sesi diskusi tadi, maka berakhir pula taklim kita pekan ini. Seperti yang sudah kita simak penjelasan dari Ustazah Juan Martin tadi, bahwa dengan kita berada pada sistem saat ini, di mana bisa dikatakan sebagai produsen masalah, sudah saatnya kita mulai belajar mengupgrade diri ya, agar bisa menjadi seorang muslimah yang kosmopolitan, yaitu muslimah yang berwawasan global, sehingga diharapkan mampu untuk mengindra berbagai masalah. Jadi tidak hanya sebatas seputar sumur, dapur, dan kasur saja, ya Ustazah, atau sebatas permasalahan individu saja. Dan dengan demikian diharapkan pula kita bisa menjawab atau mengatasi berbagai tantangan muslimah kekinian. Nah, baiklah, saya mewakili panitia komunitas Ibu Peradaban mengucapkan
Syukron jazakumullah khair katsira kepada narasumber dan moderator kita hari ini. Semoga dicatat sebagai amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mohon keringatannya jika terdapat kekurangan dan kekhilafan dalam acara ini. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat hari ini. Dan sampai berjumpa di taklim KIP berikutnya. Mari kita tutup taklim hari ini dengan istighfar, doa kafaratul majelis, dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Sama-sama, Ibu. Saja atas ilmunya. Iya. Seperti Mulia Ningsi. Semuanya. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya izin nih, ibu-ibu. Assalamualaikum. Mangga Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke.